Indonesia yang digadang-gadang sebagai poros maritim dunia akan segera menjadi nyata dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Sebagai negara dengan wilayah lautan lebih luas dibandingkan wilayah daratan, memberikan nilai positif tersendiri bagi Indonesia. Total luas wilayah laut Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer persegi, terdiri atas 3,2 juta kilometer persegi perairan teritorial dan 2,7 kilometer persegi perairan zona ekonomi eksklusif, yang mana luas tersebut belum termasuk landas kontingen. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi yang ada tentu wajib dikelola dengan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan bijak dan tetap menjaga kelestariannya. Selain wilayah laut yang luas, posisi geografis Indonesia yang sangat strategis membuat Indonesia menjadi pusat lalu lintas maritim antar benua. Posisi strategis yang dimiliki Indonesia tentu saja memiliki konsekuensi besar terhadap pola dan struktur ruang dunia untuk menempatkan wilayah Republik Indonesia sebagai perlintasan jalur perdagangan dan keamanan dunia. Posisi tersebut memberikan berkah bagi bangsa Indonesia untuk turut berpartisipasi aktif dalam mengambil perannya sebagai negara maritim poros dunia. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi video terbaru kami. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan, pemerintah bakal menjadikan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur sebagai ikon dunia. Salah satu caranya dengan mempercantik kawasan Teluk Balikpapan. Teluk Balikpapan dipilih karena Indonesia merupakan negara maritim. Untuk menunjukkan bahwa kita ini negara maritim, negara kepulauan tentu laut yang indah yang masuk ke teluk itu akan luar biasa bagusnya, kata Suharso Manoarfa di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 18 November tahun 2020. Selain mempercantik Teluk Balikpapan, pemerintah akan mendesain Istana Kepresidenan di ibu kota baru dengan ciri khas Indonesia. Hal tersebut berbeda dengan desain istana negara yang ada di Jakarta yang mengadopsi model kolonial. Tak hanya itu, pemerintah akan membuat ibu kota baru Indonesia menjadi kota pintar atau smart city dengan mendorong pemakaian teknologi paling baru. Setelah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur, berbagai tokoh masyarakat menyampaikan pandangannya, termasuk mantan Menteri Badan Usaha milik negara Dahlan Iskan. Dalam catatan pribadinya, Dahlan menggambarkan pancaran kecantikan kota Balikpapan bila dilihat dari ibu kota baru nantinya. Teluk ini berukuran panjang dan menjorok masuk ke dalam daratan Kalimantan. Kota Balikpapan berlokasi tepatnya di mulut kanan teluk tersebut, sedangkan ibu kota akan bertempat di sisi kirinya. Teluk Balikpapan merupakan sebuah teluk yang terletak di Selat Makassar. Secara administratif, Teluk Balikpapan berada pada 3 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Keberadaan Teluk Balikpapan memiliki fungsi dan peranan yang sangat vital bagi keberlangsungan ekosistem karena Teluk Balikpapan secara alamiah digunakan sebagai wilayah nursery ground, feeding ground, dan swimming ground bagi berbagai spesies ikan dan biota laut lainnya. Sebagai ikon daerah Kalimantan Timur, Teluk Balikpapan tak luput menjadi sorotan ketika muncul wacana pemindahan ibu kota negara. Teluk tersebut digadang-gadang akan dieksploitasi untuk memperindah tampilan ibu kota negara yang rencananya akan dipindah ke Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, seperti yang dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Teluk Balikpapan merupakan pintu gerbang bisnis dan industri Provinsi Kalimantan Timur. Rencana pengelolaan Teluk Balikpapan berbasis daerah aliran sungai yang bersifat interjurisdiksi ini merupakan yang pertama kalinya di Indonesia dan menghasilkan sebuah model untuk dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah lainnya. Indonesia sebagai negara maritim yang berada dalam kawasan laut yang sangat luas,
Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Dilansir dari situs Perum-Perindo, Indonesia secara geografis sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia sepanjang kurang lebih 81.000 km. Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Selain itu, dengan adanya kepastian batas wilayah laut dapat terpelihara, kedaulatan suatu negara dan penegakan hukum di wilayah perairan, Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara. Kepulauan Indonesia terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudra Pasifik dan Samudra India, serta antara benua Asia dan benua Australia. Secara internasional, Indonesia ada di posisi strategis, terutama di bidang ekonomi dan militer. Posisi silang tersebut juga menjadi pintu Indonesia dalam pembangunan ekonomi karena akses ke pasar dunia terbuka dengan luas. Latar belakang alam yang bersifat oseanik menjadikan Indonesia bercorak maritim. Pilar penyangga negara maritim berdiri di atas landasan alam dan budaya maritim berbentuk dari sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Sistem politik diperlukan untuk menjamin keutuhan seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah negara, termasuk daerah perbatasan, daerah pedalaman, pulau terluar dan terpencil, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem ekonomi yang mampu meningkatkan perdagangan melalui laut, baik ke dalam ataupun ke luar negeri, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha industri jasa maritim, menguasai sepenuhnya seluruh laut dan segala isinya. Misi maritim Indonesia adalah membangun secara nyata kekuatan maritim yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta pertahanan keamanan untuk mendukung terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai visi maritim Indonesia. Wacana Teluk Balikpapan sebagai ikon dari ibu kota negara memang dikhawatirkan akan menambah degradasi kualitas teluk itu sendiri. Eksploitasi secara berlebihan dapat berubah menjadi ancaman serius pada wilayah pesisir ibu kota negara. Salah satu masalah penting adalah aktivitas kapal pengangkut hasil batu bara yang berlalu lalang melintasi Teluk Balikpapan dikhawatirkan mengganggu kelestarian pesut mahakam atau lumba-lumba Irawandi. Demikian video informasi tentang Teluk Balikpapan sebagai ikon ibu kota negara. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar.